semuanya, perkenalkan nama saya Septian. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dana pensiun. Jadi pada penjelasan kali ini itu dibagi menjadi 4 chapter. Yang pertama itu adalah penjelasan dana pensiun, dan kedua chapter kedua itu adalah jenis-jenis program pensiun. Chapter 3 itu adalah metode pembiayaan dana pensiun, dan terakhir chapter 4 adalah jenis lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Kita mulai di chapter pertama, dana pensiun. Jadi di sini pengertian dana pensiun itu ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Badan Pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menyajikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dapat disimpulkan berarti dana pensiun itu adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama karyawan setelah pensiun. Kemudian di sini ada usia pensiun. Usia pensiun itu ada 4 poin penting sini. Yang pertama itu adalah normal. Maksudnya normal itu adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dipercepat atas permohonan karyawan karena alasan sakit atau sesudah masa kerja tertentu. Ketiga itu adalah ditunda. Setelah itu adalah atas permintaan atasan. Yang keempat itu adalah pensiun cacat, artinya tidak berkaitan dengan usia. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun itu dibagi menjadi 2. Ada tujuan bagi pemberi kerja dan tujuan bagi karyawan. Tujuan pemberi kerja itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu 1 kewajiban moral, yang kedua itu adalah loyalitas, dan yang ketiga itu adalah kompetensi dan pasar tenaga kerja. Tujuan bagi karyawan dibagi menjadi 2, yaitu rasa aman terhadap masa yang akan datang, kemudian yang kedua itu adalah komunikasi yang lebih baik. Fungsi dana pensiun itu dibagi menjadi 3, yaitu asuransi, tabungan, dan pensiun. Asuransi itu adalah maksudnya peserta dana pensiun itu yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Kemudian yang kedua itu adalah tabungan. Itu adalah himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah pensiun. Itu seluruh himpunan peserta dan pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Kemudian sekarang chapter 2. Jenis program pensiun itu dibagi menjadi 2. Pertama itu ditinjau dari cara perhitungannya, dan kedua itu ditinjau dari pembayaran iuran. Ditinjau dari cara perhitungannya, itu ada 2 program, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP, itu menghitung lebih dulu manfaat yang akan diterima, baru kemudian menghitung iurannya. Sedangkan program pensiun iuran pasti atau PPIP itu menghitung lebih dulu iuran yang harus dibayar, kemudian baru menghitung besarnya manfaat yang akan diterima. Kemudian yang poin kedua itu ditinjau dari pembayaran iuran. Itu dibagi menjadi 2, yaitu contributory pension plan atau iuran yang dibayar oleh pemberi kerja dan atau pekerja. Kemudian yang kedua itu adalah non-contributory pension plan atau iuran yang dibayar oleh pemberi kerja. Cara menentukan besar manfaat tadi itu yang PMP itu ada 4. Pertama itu adalah Final Earning Pension Plan, yang kedua adalah Final Average Earning, yang ketiga adalah Career Average Earning, dan yang keempat adalah Flat Benefit. Sedangkan PPIP itu dibagi menjadi 3, yaitu Money Purchase Plan, Profit Sharing Plan, dan Saving Plan. Sekarang kita masuk ke chapter 3, yaitu metode dana pensiun. Jadi metode pembiayaan dana pensiun itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama pay as you go atau current cost method, dan kedua itu adalah fully funded system. Pay as you go itu adalah sistem pendanaan pensiun di mana biaya untuk pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan fully funded system itu adalah sistem pendanaan pensiun di mana besaran dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran antara peserta dan pemberi kerja selama karyawan masih aktif bekerja. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pay as you go. Kelebihan itu pertama, pemberi kerja tidak mempunyai kewajiban menyediakan dana untuk diinvestasikan pada dana pensiun. Yang kedua itu dana yang ada itu dapat dialihkan untuk keperluan investasi perusahaan. Sedangkan kekurangannya itu ada peserta atau pensiun tidak memiliki kepastian pembayaran manfaat pensiun. Kedua itu apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, peserta atau pensiun akan kehilangan manfaat pensiun dan seterusnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan full funded system. Yang pertama itu adalah pendanaan pensiun. Yang kelebihannya itu pendanaan pensiun diangsur sejak karyawan menjadi peserta dana pensiun selama masih aktif bekerja. Sedangkan yang kedua itu ada karyawan mendapat perlindungan yang lebih baik karena bila mana perusahaan mengalami bangkrut, manfaat pensiun tetap dapat dibayarkan. Kekurangannya itu ada 2,
Pertama itu perusahaan harus menyisihkan sebagian dananya untuk keperluan pemberian dana pensiun. Yang kedua itu adalah mengurangi ketersediaan dana operasional perusahaan. Kemudian kita masuk ke chapter 4, atau chapter terakhir, yaitu jenis lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Ini ada asas-asas dana pensiun, yaitu ada 5 asas. Yang pertama itu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua itu ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga itu ada asas pemindahan dan pengawasan. Yang keempat itu ada dana asas penundaan manfaat. Dan yang terakhir itu ada asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Kemudian ini jenis-jenis lembaga penyelenggara dana pensiun. Pertama itu dana pensiun pemilik kerja atau DPK. Itu dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dengan menyelenggarakan PPMP dan PPIP. Contohnya seperti dana pensiun BI dan dana pensiun LIA. Kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Itu dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dengan menyelenggarakan program pensiun iuran. Contohnya seperti dana pensiun PT Bumi Putra. Sekian atas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih atas perhatiannya.